Selamat siang. Kali ini kita dalam podcast UPT PKM ya, Pusat Kajian Karakter dan Kebinekaan. Dan tema kita kali ini tentang buruh dan pendidikan. Ada yang menarik dalam buruh dan pendidikan karena memang tanggal 1 itu kita peringati sebagai Hari Buruh, bukan nasional saja tetapi internasional ya. Dan di tanggal 2-nya itu adalah Hari Pendidikan ya. Dan karena ini berdekatan maka akan kita bahas dua-duanya pada pertemuan kali ini. Dan kali ini saya tidak sendirian untuk membahas ini karena di samping saya sudah ada guru kita, Dr. Arif Mustafa MSc, biasa dipanggil dengan Buya. Selamat siang Buya. Selamat siang Pak Arfad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya Buya, saya langsung saja tentang ini, tentang buruh dan pendidikan. Bagaimana pendapat Buya kalau kita lihat sejauh ini tentang pendidikan ini, seolah-olah pendidikan di kita ataupun dalam konteks keindonesiaan itu belum mampu untuk mengangkat kesejahteraan buruh. Ini mungkin nanti bisa di-explain lebih jauh lagi oleh Buya. Silakan Buya, nanti akan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Albar. Saya akan memulai membincangkan tentang pendidikan, buruh dan kesejahteraan. Saya merujuk kepada pandangan teologis bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, itu memiliki tujuan, fungsi dan peran sebagai Abdullah pada satu sisi, dan pada sisi lain manusia itu diciptakan memiliki peran dan fungsi sebagai Khalifatullah. Dalam konteks ini, maka ketika kita berbicara tentang Khalifatullah, maka manusia itu sebagai khalifah ya bertugas untuk memimpin atau meneruskan dalam tanda kutip perjuangan atau tugas-tugas yang telah dibebankannya sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan. Untuk apa? Untuk memberdayakan, untuk membudayakan, untuk mengelola, untuk mensejahterakan kehidupan umat manusia. Nah, yang kedua, peran manusia, fungsi peran manusia itu sebagai Abdullah, yaitu manusia memiliki peran fungsi untuk beribadah kepada Allah. Dua konteks ini menurut saya tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita merujuk kepada surat kedua ayat ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, pada terminologi khalifah ini sudah kami jelaskan pada konsep di awal. Yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku menciptakan manusia itu untuk dan jin untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam konteks manusia itu dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai khalifah dan Abdullah, maka mereka harus memiliki namanya kompetensi dan mereka harus memiliki namanya karakter sebagaimana yang ada di dalam pusat kajian ini. Pertama, mereka harus punya namanya kompetensi. Kompetensi ini saya mencoba merujukkan kepada sebuah teks yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 190 kemudian 100 sampai 192. Di situ seorang khalifah dan seorang Abdullah itu harus memiliki kompetensi social science, natural science, matematik dan humanities dan budaya. Itu termaktub dalam sebuah teks, dalam dua teks ayat itu, di mana wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, bahwa
ketika berbicara pergantian siang dan malam ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki knowledge atau orang-orang yang memiliki ilmu. Yang kedua, pada saat yang sama mereka juga harus memiliki kompetensi yang namanya religius. Maka kompetensi religius dan kompetensi social science, natural science, mathematics itu tidak bisa dipisahkan dengan religius. Mereka dikatakan dalam ayat selanjutnya, mereka itu ketika mereka selalu ingat kepada Tuhan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, mereka selalu mengingat kepada Tuhan. Untuk apa mereka mengingat Tuhan? Dengan dua kompetensi itu mereka akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka dalam konteks ini seseorang itu harus memiliki untuk menjadi seorang Abdullah, seorang Khalifatullah harus memiliki dua kompetensi ini. Ini didukung oleh tulisan di dalam buku studi Islam mengatakan bahwa dua kompetensi ini menjadi penting dalam konteks kehidupan masa lampau dan juga masa sekarang. Dan ini dalam pandangannya Amin Abdullah kan dikatakan sebagai studi jaring laba-laba yang bagaimana itu bisa mengaitkan antara religiusitas dengan keilmuan-keilmuan yang bersifat umum. Dan itu saya kira inline juga dengan fungsi tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu membentuk manusia beriman, bertakwa, kemudian berakhlakul karimah, demokratis dan sebagainya. Kompetensi yang kedua yang harus dimiliki adalah di dalam teks lain mengatakan, saya potong ayatnya, ini hafidun alim. Itu harus menjadi orang yang memiliki karakter hafidun alim. Alim tadi sudah kita bahas, yaitu karakter integritas. Integritas itu mereka jujur, mereka memiliki kejujuran dan lain sebagainya. Maka itu integritas itu menjadi penting dalam karakter, itu menjadi penting dalam konteks kehidupan sekarang. Ketika kita bicara tentang moral karakter, nanti kita bisa sandingkan dengan berbagai teori-teori yang ada di dalam konteks keilmuan sosial. Dan dari dua konsep teologis itu saya kira akan bisa kita kembangkan untuk memotret persoalan pendidikan, bagaimana nanti dalam bahasa lain pendidikan itu harus membebaskan, tentu dalam konteksnya adalah pada tataran teologis itu, dan kita akan menggabungkan dengan beberapa konsep teori sosial saya kira. Oke, ya ada tadi clue yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Buya Arif bahwa manusia itu satu sisi dia adalah seorang khalifah, kemudian satu sisi lagi dia adalah seorang Abdullah kayaknya, hamba Tuhan yang harus berserah terhadap Tuhannya. Nah, dalam konteks ini bagaimana Gus, saya ingin tahu lebih dalam lagi pendapatnya Buya Arif tentang bagaimana dalam konteks ini antara khalifah dan Abdullah ini kita masukkan dalam ranah pendidikan. Melihat pendidikan kita ini, apakah konsep pendidikan kita saat ini itu sudah sampai pada level mana? Bagaimana kira-kira Buya? Nah, baik, ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka untuk mengembangkan kompetensi, mengembangkan karakter individu itu butuh yang namanya pendidikan. Pendidikan itu kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan itu ada pendidikan informal, kemudian ada pendidikan formal, dan kemudian ada pendidikan non formal. Nah, ketika kita berbicara dalam tiga konteks pendidikan itu, bagaimana pendidikan itu harus mengembangkan model pendidikan yang dalam bahasanya harus menggunakan pendekatan hadap masalah kalau kita merujuk kepada Paulo Freire, di mana individu di dalam dunia pendidikan itu harus melihat bahwa pendidikan itu bukan semata-mata dia duduk di kelas kemudian dia menghafal dan lain sebagainya, tetapi bagaimana pendidikan itu bisa bersinggungan dengan realitas kehidupan sosial keagamaan di masyarakat. Dan
itu kalau kita rujuk dapat diterapkan di dalam konteks keluarga, dimana kalau tidak salah, nanti kalau saya salah mohon diluruskan, ketika dalam konteks keluarga perlu juga dikembangkan bagaimana konteks pendidikan hadap masalah itu, dimana anak itu kan sejak mereka kecil sudah kita ajak untuk mereka berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Misalkan kita ambil contoh, nak, tadi kenapa Anda membuang sampah sembarangan, padahal di dekat Anda ada tong sampah. Nah, dalam konteks itu kan ini ada masalah yang dihadapi dalam realitas masyarakat terdekat, yaitu anak membuang sampah sembarangan. Pada saat yang sama, kenapa kamu tidak membuang sampah pada tempatnya? Nah, disitulah tentu anak akan memiliki pemikiran-pemikiran kritis, mengapa ya saya kok membuang sampah di tempat ini, padahal di dekat tempat saya tadi membuang juga ada tempat sampah. Nah, ketika orang tua itu mengalami semakin anak itu dewasa, tentu orang tua itu mengalami keterbatasan untuk mengajari anaknya. Karena kompetensi orang tua tidak semuanya mencakup keilmuan yang dia miliki. Maka lambat laun orang tua menyekolahkan anak pada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal, kalau kita mencermati di dalam konteks era sekarang, sudah banyak mengajarkan tentang bagaimana pembelajaran itu adalah hadap masalah, bukan pada gaya bank yang sebagaimana dikatakan oleh Oliver, dia seorang guru mencekoki kepada anak-anaknya pengetahuan. Namun yang terjadi kan sudah tidak demikian, di mana pada pendidikan formal juga dikembangkan bagaimana anak-anak itu ketika menghadapi di kelas, mereka diajak diskusi terkait dengan problem-problem sosial, tentu menyesuaikan tingkat pemahaman anak-anak. Dan kalau kita lihat di perguruan tinggi sebagaimana kita alami, bahwa mahasiswa itu tidak hanya diajak untuk berdiskusi persoalan-persoalan terkait dengan keagamaan ansih, tetapi bagaimana mereka juga menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan itu dengan potret sosial. Misalkan dalam konteks pembelajaran agama, misalkan di situ ada proyek sosial. Bagaimana ketika ada masalah-masalah sosial ketidakadilan di masyarakat, mahasiswa mampu memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan itu kalau kita cermati, kajian teologis menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu kan ketika mereka melihat sesuatu ketidakadilan, mereka akan diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya seorang laki-laki, tidak hanya seorang perempuan, mereka semuanya diperintahkan, laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini kan ketika ada melihat sesuatu ketidakadilan, sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat, mereka mencoba untuk mengkritisi itu, dan itu dikembangkan saya kira dalam konteks pendidikan kita, mulai dari pendidikan yang dasar, keluarga, kemudian dasar dan sebagainya. Tentu kalau kita melihat ya mungkin masih ada permasalahan-permasalahan, ya lambat laun permasalahan itu akan dikaji untuk diselesaikan dengan baik, sehingga masyarakat itu, siswa itu tidak hanya mereka menjadi orang yang menghafal keilmuannya, kemudian nanti apa hafalannya itu keluar di ujian dengan apa itu, tetapi bagaimana mereka sudah menghadapi persoalan-persoalan itu. Dan kita melihat kan di dalam teks sebanyak kita menemukan sesungguhnya Tuhan itu memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil. Dalam konteks ini kan ketika melihat ketidakseimbangan dalam konteks akses pendidikan, bagaimana mahasiswa dalam konteks perguruan tinggi mereka bisa membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang baik, mereka mengajar di tempat-tempat terkecil. Dalam konteks itulah mereka saya kira mereka hidup di masyarakat, karena memang pendidikan pada era sekarang diarahkan bagaimana manusia itu memberikan dampak bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu, saya kira. Oke, Buya, ya dari tadi paparan Buya itu saya
ada beberapa poin yang saya garis bawahi ya, bahwa pendidikan kita pada hari ini mestinya harus dihadapkan dengan hadap masalah ya, karena tidak seperti yang terjadi dengan yang kayak dulu model bank gitu. Kemudian bahwa pendidikan karakter itu bisa dikembangkan melewati dengan pendidikan, jalur pendidikan. Dan yang paling penting bahwa keluarga itu memiliki posisi yang sangat dominan dalam pembentukan sebuah karakter siswa. Nah, baik Bu ya, sebelum terakhir Bu ya, karena tema kita di sini itu kan tentang buruh dan pendidikan ya. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan Bu ya, bagaimana sih pandangan Bu ya melihat saat ini? Jangan-jangan kita ini saat ini, apakah kita ini termasuk klaster buruh atau kan buruh pendidikan, atau memang buruh dan pendidikan itu berbeda? Tapi rata-rata kita mengatakan itu berbeda. Tapi faktanya saat ini dunia pendidikan itu kan begitu sangat berat sekali, kita lihat itu dengan beban kerja yang begitu sangat tinggi, sementara secara materi itu kan sangat sedikit sekali. Itu Buya melihat itu seperti apa Bu ya? Ini yang terakhir Bu ya. Ini bicara tentang apakah pekerja itu sebagai buruh gitu ya. Kalau saya mengkonsepnya bahwa manusia itu diciptakan sebagai mana yang saya sampaikan di awal itu bukan untuk sebagai buruh dalam tanda kutip, tetapi diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah, diciptakan sebagai Abdullah. Mereka menjalankan aktivitas kekhalifahannya itu semata-mata untuk mereka mengabdi kepada masyarakatnya. Di dalam teks kita mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Di situ kan maka dalam konteks ini pada satu sisi kita harus memiliki yang namanya konsep keimanan, keislaman, dan tentu kita memiliki konsep keihsanan, saya kira, dimana dalam menjalankan aktivitas-aktivitas itu apapun yang kita lakukan selalu teramati oleh Tuhan, dan ketika kita tidak bisa melihat Tuhan, maka pada satu sisi Tuhan selalu melihat kita. Maka dalam konteks itu saya tertarik kepada sebuah pandangan dari Kolbe tentang reasoning moral itu. Dia mengatakan bahwa ketika orang itu menjalankan aktivitas Abdullahnya, maka jangan sampai, dalam pandangan saya, jangan sampai masuk kepada ranah prakonvensional. Pada ranah prakonvensional di mana ketika mereka menjalankan sesuatu ya mereka harapannya pada reward and punishment saja, atau mendapat keuntungan, dan kalau tidak melakukan mendapatkan hukuman. Dalam konteks itu kan kita diperintahkan beribadah bukan semata-mata untuk itu. Maka ketika itu yang terjadi, orang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat itu ya, kalau tidak ada istilahnya pemberian di atas meja atau di bawah meja, mereka tidak akan melakukannya. Kita tidak seperti itulah dalam konteks ini. Tetapi paling tidak kita berbicara tentang moral ya, kita akan beranjak kepada konvensional. Kita melakukan tugas kekhalifahan dan Abdullah itu untuk apa? Untuk menjalankan moralitas yang sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan norma hukum yang ada di dalam masyarakat kita. Namun yang lebih tinggi tentu ketika kita bermoral ya, kita menjalankan sesuatu tugas kita sebagai Abdullah itu tadi. Saya tidak menggunakan terminologi buruh, tetapi saya menggunakan Abdullah dan Khalifah adalah untuk menjalankan tugas itu dengan moralitas teologis, di mana ketika kita menjalankan tugas-tugas itu dengan moralitas teologis, maka kita akan dapat merubah pelayanan itu adalah dengan setara, memberikan pelayanan dengan kepuasan kepada yang dilayani, dan kita memberikan pelayanan itu dengan keadilan. Dan itu kan kita sudah lihat dalam konteks keagamaan, bahwa bagaimana Dzulkarnain itu ketika mereka membangun tembok yang sangat kuat itu untuk memisahkan orang-orang yang memiliki moralitas dulu suka merusak. Pada satu sisi ada masyarakat yang mereka ingin tenang,
maka di situ bagaimana mereka Dzulkarnain itu menunjukkan moralitas yang cukup tinggi, yaitu mereka pasca konvensional, bahwa melayani beribadah itu entah apa profesinya, tadi terminologi buruh atau apapun itu, ya semuanya dilakukan dengan semata-mata untuk kebaikan umat manusia, agar manusia itu terhindar dari berbagai macam keburukan, menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat yang lain digambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu kan selalu merongrong masyarakat yang ingin sejahtera. Maka pada satu sisi ini kan mereka tidak sejahtera, maka dibangunkan sebuah pemisah. Sehingga pelayanan kita itu yang membuat orang lain itu menjadi sejahtera, orang lain itu menjadi bahagia dalam konteks ini. Sehingga ketika mereka bahagia, mereka akan menjadi senang terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah pekerja atau buruh dalam konteks itu. Tapi terminologi saya adalah Khalifah dan Abdullah. Oke, terima kasih Buya. Ya, baik. Tadi ada beberapa ya bahwa Buya lebih nyaman memakai kata terminologi Khalifah dan Abdullah ketimbang buruh ya, bahwa Abdullah dia harus beribadah sama dengan kalau dalam konteks ini buruh dia harus bekerja untuk mendapatkan upah, kan begitu ya. Nah, tapi terminologi yang dipakai oleh Buya adalah memakai kata Abdullah. Baik, ya mungkin cukup sampai di sini diskusi podcast kita pada siang hari ini. Bagi teman-teman yang bergabung via daring, jangan lupa untuk subscribe ya di bawah sini untuk mendapatkan informasi-informasi yang faktual yang berkelanjutan dari podcast UPT PKM ya. Terima kasih Buya atas paparan materinya. Kita ketemu lagi di selanjutnya ya Bu ya. Ya, semoga sehat selalu Bu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.